Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, baru-baru ini sosial media diramaikan dengan video viral aksi pemotor perempuan yang berboncengan menyeberangi sungai dengan tali ala-ala Flying Fox mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Kondisi sungai tanpa jembatan yang menghubungkan dua desa ini akan dilaporkan ke Bupati Rokan Hulu Riau. Lambing kamu. Salah. Aku deg-degan. Kayak nih. Belum berangkat. Cepatlah kayak nih. Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyawa aku ya Allah. Video ini viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir, di mana dua perempuan nekat menyeberangi sungai dengan mengikat sepeda motor mereka ke kabel besi, seperti Flying Fox. Keduanya hendak menyeberang dari Dusun Marubi, Desa Batang Kumuh, ke Desa Saikumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Menurut warga, jembatan dengan tali gantung ini dibuat secara swadaya dan digagas oleh kepala desa pada saat itu. Tidak hanya kendaraan, puluhan warga juga menggunakan tali tersebut untuk menyeberang setiap harinya. Pejuang Noah hebat. Berkat viral di media sosial, pemerintah kecamatan setempat langsung melihat kondisi alat penyeberangan buatan warga tersebut dan akan melapor ke Bupati Rokan Hulu. Ya, untuk mengetahui lebih pasti mengenai kendala infrastruktur yang dihadapi oleh warga di dua desa, yaitu Desa Batang Kumuh dan Desa Saikumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Riau, kita sudah terhubung bersama dengan warga setempat melalui sambungan telepon. Sudah bergabung bersama dengan saya adalah Bapak Masro yang berasal dari Desa Batang Kumuh. Selamat pagi Pak Masro. Selamat pagi Pak. Pak Masro, bisa Anda gambarkan sudah berapa lama kondisi ini harus dirasakan oleh warga untuk menyeberang dengan tali besi? Kira-kira 10 tahun Bapak. Apakah kemudian? Ya, dilanjutkan Pak Masro. Kurang lebih 10 tahun saya bilang. Pak Masro, apakah ini merupakan satu-satunya akses warga untuk menyeberang? Adakah akses lain sebenarnya jalan atau jembatan? Ada Pak, tapi jaraknya jauh. Berapa jauh? Sekitar kilometer Pak. Hitungannya kilometer. Apakah lebih dari 5 kilometer? Lebih Pak. Lebih dari 5 kilometer. Berarti kalau saya hitung dengan motor rata-rata harus 30 menit lebih untuk sampai ke jembatan atau jalan itu? Iya kira-kira segitu Pak. Oke. Nah, berarti sejak 10 tahun terakhir, warga harus menggunakan tali ini ya berarti Pak ya? Iya Pak, betul. Oke, apa kebutuhan warga dua desa tersebut dari Saikumango dan juga Batang Kumuh dengan menggunakan tali ini? Apakah ada distribusi makanan, penyaluran makanan? Penyeberangan hasil kayak penyeberangan saat belanja. Ya gitu aja Pak. Jadi untuk berbelanja, untuk bekerja mungkin di perkebunan, betul Pak Masro? Iya. Apakah ada rasa khawatir Pak mengenai keamanan dari alat ini? Oh sangat khawatir Pak. Dilanjutkan Pak Masro? Iya Pak. Ya. Seberapa khawatir mengenai keamanan dari tali ini? Bisa saja ini kan tidak terlalu aman untuk digunakan. Iya, gimana ya Pak ya? Soalnya mau nggak mau ya wajib Pak dulunya. Tapi sekarang lain Pak saat dari situ meskipun jauh. Siapa saja Pak yang menggunakan ini? Karena video yang viral ini kan terlihat bahwa anak-anak muda dengan sepeda motor juga menyeberang. Iya Pak ya. Banyak Iya, warga sini semua lah warga apa ini? Desa Batas Marubi ini. Benarkah Pak pernah ada kecelakaan, insiden? Ada yang jatuh ke sungai? Benar Pak. Siapa? Orang sini juga sudah, lupa saya orang soalnya kejadian udah 1 tahun yang lewat Pak.
Tapi sejak itu tidak takut kemudian untuk menggunakan, tetap menggunakan warga sekitar? Tetap juga menggunakan ini. Pak, apakah sudah ada upaya warga untuk melaporkan kepada kepala desa dan kepala desa dapat meneruskan kepada camat sehingga sampai ke bupati, kepala daerah setempat? Dahulunya udah menanggapi. Nggak ada sama Tapi? sekali tanggapannya, Pak. Tidak ada, tapi sudah ada ya Pak ya? Sudah dilaporkan ya Pak? Sudah, Pak, sudah. Berapa tahun yang lalu kira-kira Anda masih ingat? Sudah berapa tahun mencoba untuk melaporkan ini? Sekitar 5 tahun. 5 tahun terakhir ya, masih coba untuk diupayakan. Baik, terima kasih Pak Masro. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dan juga menggambarkan bagaimana situasi di sana, situasi yang sangat beresiko tentunya untuk penyeberangan dan juga aktivitas warga. Nanti akan kami tanyakan Pak langsung kepada pemerintah daerah Rokan Hulu terkait dengan masalah infrastruktur ini. Terima kasih Pak Masro telah bergabung bersama dengan saya. Ya, mengenai masalah infrastruktur yang sedang dihadapi warga di Desa Sei Kumangon dan juga Batang Kumuh di Rokan Hulu Riau, saya sudah tersambung dengan sambungan telepon bersama dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Rokan Hulu Riau, yaitu Bapak Abdul Haris. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Pak telah bergabung bersama dengan saya. Pak, apa langkah dari pemerintah daerah setempat terkait dengan jembatan tali besi yang digunakan warga di dua desa, yaitu Sei Kumangon dan juga Batang Kumuh? Sebenarnya jembatan tali besi tersebut atau di sini disebut troli ini bukan diperuntukkan untuk mengangkat manusia atau masyarakat. Jembatan tali besi itu hanya diperuntukkan untuk mengangkat hasil produksi sawit dari kebun menuju tempat ke pemasarannya. Jadi kemarin ada digunakan oleh masyarakat untuk dilewati dengan sepeda motor. Namun saat ini kegiatan tersebut sudah kita larang karena kita melihat tidak ada standar keamanan yang mampu untuk menjamin masyarakat untuk melewati troli tersebut. Oke, tapi ingin saya perjelas Pak, siapakah yang membuat jembatan ini? Apakah pemerintah atau kemudian warga setempat? Yang membuatnya ini masyarakat secara pribadi yang diperuntukkan untuk mengangkat buah sawit. Ya, jadi bukan diperuntukkan untuk transportasi orang. Namun ada masyarakat yang memanfaatkan untuk transportasi orang, sehingga ini yang kita melihat standar keamanannya tidak memenuhi, sehingga kemarin kita sudah meninjau juga ke lapangan langsung dan sudah memberi arahan kepada masyarakat melalui camat dan kepala desa supaya nanti itu tidak lagi terulang, tidak lagi digunakan untuk mengangkat orang atau masyarakat tidak melewati jalan itu. Karena sebenarnya jalan ke tempat tersebut ada jalan dan tidak ada hambatan. Hanya saja masyarakat ingin mencari jalan pintas untuk lebih cepat menuju ke Desa Sungai Kumango dari Desa Batang Kumuh, begitu Mas. Ya Pak, tapi kan masalahnya gini Pak, dari masyarakat kemudian mengeluh kalau jembatan yang telah disiapkan oleh pemerintah itu jaraknya jauh, sekitar lebih dari 5 km, tadi saya berbicara, dan juga memakan waktu 30 menit. Jadi ini dibutuhkan akses mungkin yang memudahkan masyarakat. Ya betul, mungkin masyarakat menyatakan demikian dan membutuhkan demikian. Hanya saja untuk catatan, itu kan tempat yang dimaksud itu berada di kawasan hutan lindung Mahato. Hutan lindung itu sebenarnya tidak boleh dijadikan pemukiman, tidak boleh juga dijadikan perkebunan. Nah ini masyarakat juga harus memahami, kita juga memahami dari pemerintah seperti apa kita membangun di kawasan hutan lindung juga tidak diperbolehkan, Mas. Oke, berarti apakah di sini yang salah masyarakat Pak dengan berkebun di daerah itu? Boleh diulangi Mas? Ya, Anda katakan kan tidak boleh digunakan untuk berkebun, sedangkan masyarakat menggunakan jembatan ini untuk mengangkut hasil perkebunan. Berarti salah masyarakat untuk tidak berkebun di daerah itu? Kita tidak tahu dari mana mereka dan seperti apa, tapi yang jelas di tempat tersebut itu kalau kita melihat dari peta yang ada itu adalah kawasan hutan lindung. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas di sana, termasuk tidak bisa juga kita membangun sesuai dengan harapan masyarakat tersebut. Tapi kan masyarakat di sana cukup kesusahan Pak dengan infrastruktur yang terbatas. Sebenarnya itu hanya untuk jalan pintas. Kalau jalan mereka ada menuju ke Desa Batang Kumuh, walaupun jaraknya agak jauh, namun ini kan harus disikapi karena yang jalan pintas ini bukan juga mungkin menunjang pendidikan atau kesehatan, namun ini hanya jalan pintas
menuju ke desa sebelah, desa tetangganya. Jadi kalau jalan induk, jalan yang utama dilalui masyarakat adalah jalan yang menuju ke desa Batang Pungu. Tapi apakah mungkin Pak untuk memudahkan masyarakat bahwa dibangun saja jembatan di antara dua desa ini? Toh juga kemudian tidak hanya arus masyarakat tapi juga hasil perkebunan yang dapat terdistribusi dengan lebih lancar. Ya, kita juga ingin dan berharap ini dibangun. Namun ini kan harus kita juga memerlukan perizinan dan juga nanti melihat dari kondisi karena ini kawasan hutan. Tentu ini harus ada ya dulu nanti kesepakatan dan nanti izin yang boleh dikeluarkan oleh pihak kehutanan. Ini dari Kementerian KLHK tentunya harus kita minta restu karena itu berada di kawasan hutan. Jadi kawasan hutan pemerintah tidak bisa membangun begitu, Mas. Oke, siapa yang berwenang untuk membangun di sana? Berarti otoritas mana, Pak? Kalau saat ini sepengetahuan kita dari pemerintah ini di dalam kawasan hutan tidak boleh dibangun, tidak ada yang berwenang membangunnya. Karena itu masih kawasan hutan, kecuali nanti pemerintah dalam hal ini Kementerian KLHK bisa memproses kawasan itu dilepaskan dari kawasan hutan, begitu. Untuk sekarang Pak, dengan jangka pendek, melihat ini menjadi kebutuhan masyarakat dan juga banyak sekali menggunakan. Bagaimana dengan langkah? Apakah dengan pelarangan cukup untuk menghindari masyarakat menggunakan ini? Ya, pelarangan dan juga karena itu milik pribadi kemarin, yang pemiliknya juga sudah disampaikan untuk tidak lagi digunakan untuk mengangkat orang. Jadi beliau juga hanya memperuntukkan untuk mengangkat buah kebunnya saja. Jadi kemarin kita sudah melalui Pak Camatnya, melalui kepala desanya, dengan masyarakatnya kita sudah di sana. Jadi itu sementara yang kita sepakati supaya tidak dilalui orang karena menanggung resiko. Tidak apa-apa karena jarak selisih waktu yang hanya nanti 15 menit, nanti kita takut terjadi masyarakat yang korban karena tidak keamanannya tidak bisa kita jamin. Oke, berarti sudah disepakati ya Pak ya? Masyarakat sudah setuju akan hal ini? Sudah, kemarin sudah kita sepakati di lapangan dan masyarakat juga mendukung supaya nanti masyarakat juga sebenarnya tidak menggunakan itu sebagai jalan utama, itu hanya terkadang ada kepentingan-kepentingan tertentu katanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Haris, Terima Sekretaris kasih, Daerah Mas. dari Pemerintah Daerah Rokan Hulu Riau telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.